Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Saudara, ini pelajaran kita yang kedua tentang ikonografi. Ini ikonografi tentang kebangkitan Kristus. Ya. Di dalam ikon, kalau sesuatu kejadiannya di luar ruang, itu tidak ada kain. Biasanya kalau dalam ruang itu ada kayak selendang, itu kejadiannya di dalam ruang. Ya. Kalau di luar itu nggak ada kainnya. Ya. Nah, ini di luar. Ini adalah Kristus yang dalam kebangkitannya menunjukkan kuasa ilahinya. Ini gambar kuasa ilahi. Ya. Nah, dalam kebangkitan Kristus ini dia masuk ke dalam alam maut. Ketika mati itu, maka di sini ada ini sebenarnya salib. Salib ini menjadi pintu gerbang dia masuk ke dalam alam maut. Nah, setelah dia di dalam alam maut selama 3 hari, dia mengalahkan iblis dan kematian, yang merupakan raja kegelapan. Nah, ini ayatnya dari 1 Petrus pasal 3, 18 sampai 20. Ya. Di situ dia mengalahkan pintu gerbang maut, dikalahkan, iblis dikalahkan, gembok-gembok neraka dihancurkan. Dalam artian Kristus telah merebut, mengalahkan si orang kuat. Coba kita baca di dalam Matius pasal 12. Kita baca Matius pasal 12. Mulai baca ayatnya yang ke-20 deh. Bulu yang patah terkulai. Bukan, 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul pemburu setan, ia mengusir setan. Ya, jadi dikatakan dengan Beelzebul. Beelzebul itu nama lain dari iblis ya. Kalau iblis itu dari kata Yunani diabolos, artinya si pemecah belah. Kalau Beelzebul, Beel itu dari kata Baal, artinya tuan, penguasa. Zebul itu bisa lalat, bisa kotoran manusia. Jadi nama iblis itu adalah penguasa kotoran manusia atau penguasa lalat. Artinya dialah yang mendorong manusia untuk berbuat yang kotor. Makanya pengikutnya namanya roh najis. Ya. Karena tuannya disebut sebagai penguasa tai. Dia penguasanya tai, penguasanya yang kotor. Maka pengikutnya roh-rohnya itu di samping jahat, mereka juga kotor. Maka disebut sebagai roh najis atau roh jahat. Jadi di alam sana itu ada penguasanya. Ada kuasanya, penguasa kematian ini adalah iblis, ini adalah kuasa penguasa kematian. Coba kita baca dari Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya, anak-anak itu maksudnya kita manusia itu berdiri dari darah dan daging, maka ia, yaitu firman Allah ini menjadi manusia, mendapat bagian dalam keadaan kita, dia jadi manusia gitu. Terus kan? Supaya oleh kematiannya. Nah, karena dia jadi manusia bisa mati. Kalau dia nggak jadi manusia gimana bisa mati, nggak punya tubuh. Supaya oleh kematiannya apa? Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas Berarti yang berkuasa atas maut itu apa? Iblis. Ini yang dikalahkan. Dia masuk ke alam maut. Ya. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3. Ayatnya 18 sampai 20. Tolong bacakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dibunuh dalam keadaannya manusia sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan
akan Nah, membawa bangkit lagi. Terus? dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang Nah, inilah roh-roh yang dalam penjara itu. Yang sebenarnya disitu wakilnya roh-rohnya. Tapi ini roh-roh yang ada dalam penjara, orang-orang yang sudah mati, orang yang percaya sudah mati, tapi belum sebelum Kristus bangkit. Ya. Terus, apa yang dilakukan di sana? Memberitakan Injil, memberitakan kemenangannya atas iblis, atas dosa. Coba 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badan. Ya, yang memberitakan Kristus. Ya, jangan terus kita kayak beberapa orang itu yang mengundang roh mati masuk ke tubuh orang lalu diinjili. Bukan, tidak ada itu. Ya, ada orang ya, dulu namanya adalah saya kenal orang. Tapi nggak usah saya sebut. Orang matinya katanya dipanggil masuk ke tubuh orang lalu diinjili. Ini kan kesurupan namanya gitu kan. Itu roh jahat yang masuk, bukan orang yang mati itu gitu kan. Enggak, ini maksudnya ini yang diceritakan Kristus masuk dalam kuburan ini memberitakan kemenangannya. Kembali kepada Matius tadi. Matius 12 ayat 24. Ya. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Terus, tidak mungkin lah. Iblis kan cuma satu. Yang iblis ngusir iblis gimana? Iblis itu rajanya kok. Ya. Terus? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Ya, namun kalau tidak mungkin, kerajaan iblis sudah hancur, perang sama sendiri. Tapi tidak mungkin, karena iblis itu raja. Masa iblis ngusir iblis dari mana? Orang satu, ngusir dirinya sendiri. Terus? Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nah, berarti kalau begitu, rumah tangga kerajaan setan itu kayak rumah tangganya. Ada jenjang-jenjangnya dan ada otoritasnya, penguasanya adalah di iblis. Coba kita baca dari Efesus 2 ayat 2. Ya. Maka jumlah sekalian orang banyak itu Ayat 21 ya, 22. Tadi ayat berapa? 24 ya? ya. 24, 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Terus? Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Dan itu memang tidak mungkin karena ada iblis dua gitu. Gimana iblis melawan iblis? Ya toh? Terus? Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Terus? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut? Iya, kamu punya pengikut yang juga mengusir setan. Kalau kamu menuduh saya mengusir dengan Beelzebul, nah kamu pengikutnya dengan apa terus? Dibalik sama orang-orang Farisi. Terus? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Terus kan? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada. Jadi Yesus bukan mengusir dengan Beelzebul tapi dengan Roh Allah. Gitu. Terus? Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang... Nah ini rumahnya orang kuat itu. Ini orang kuatnya. Orang kuatnya iblis dan kematian itu orang kuatnya. Kalau masuk sana untuk merebut hartanya, ini hartanya. Orang kuatnya harus diikat dulu. Jadi yang masuk siapa? Masuk alam maut. Yesus. Iblis dikalahkan. Ya. Jadi waktu Yesus mati itu iblis dikalahkan. Coba kita baca lagi dari Ibrani pasal 2 ayat 14 tadi. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas mereka. Oleh kematiannya dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas kematian. Makanya dekat kuburan itu selalu ada hantu-hantu itu atau orang. Karena penguasa kematian adalah iblis. Ya, maka antek-anteknya ada di sekitar situ. Di sekitar kematian gitu ya. Nah itu dikalahkan. Loh, kok bisa matinya Yesus mengalahkan?
Nah, kalau iblis itu penguasa kematian, berarti secara kategori setiap orang mati itu dicengkeram sama dia ini di alam kegelapan. Nah, Yesus juga mati, loh dicengkeram dong. Nggak, tunggu dulu. Ternyata waktu mati itu yang terjadi adalah di dalam 1 Petrus 3 tadi dia berperang dengan penguasa alam maut. Buktinya pada hari ketiga dia bangkit. Kalau dia bangkit, dia lepas dari cengkeraman si penguasa kematian enggak? Si penguasa kematian bisa menarik dia masuk lagi supaya mati lagi enggak? Enggak. Berarti penguasa kematian kalah dengan Yesus. Berarti Yesus mengalahkan iblis, mengalahkan kematian melalui kematian. Dia bangkit dalam kemuliaan ilahinya, dia menghancurkan alam neraka melalui salibnya, dan dia akhirnya mengalahkan si orang kuat ini, iblis dan kematian. Jelas? Nah, dengan bangkitnya akhirnya kemanusiaan secara prinsip ikut dibangkitkan. Ini Adam, wakil manusia. Ini Hawa, yang ada dalam alam kematian dalam kubur. Dengan bangkitnya Kristus, kemanusiaan dibangkitkan, yang digambarkan dengan Adam dan Hawa. Jelas? Maksudnya apa, Romo? Ya? Maksudnya dibangkitkan Adam dan Hawa itu apa? Ya, Adam itu adalah lambang manusia. Manusia ikut dibangkitkan dalam Yesus. Makanya nanti ada kebangkitan orang mati akibat dari kebangkitannya Yesus ini. Jadi masuk surga itu bukan hanya rohnya saja, enggak, tubuhnya ikut bangkit. Dan kebangkitan itu akibat bangkitnya Yesus. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 dari ayat 12. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan? Berarti kalau gitu kebangkitan orang mati tergantung pada apa? Kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. Jelas ya terus? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Terus? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Iya, kalau tidak dibangkitkan, kita ngapain? Keselamatan itu apa sih? Keselamatan itu selamat dari kematian itu. Dibangkitkan dari kematian. Nah, kalau tidak ada yang menjadi sumber kebangkitan, yang menyelamatkan dari kematian, ya sia-sia kamu percaya. Orang bohong kok. Yesusnya ada bangkit, kamu ngapain percaya dia? Kalau dia bisa menyelamatkan karena dia bangkit. Dia bisa mengalahkan kematian. Ya. Terus. Tapi daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak Nah iya, kalau memang Kristus sudah bangkit, berarti kamu ngomong palsu tentang Allah. Saya bilang Kristus dibangkitkan, padahal dia ada bangkit, berarti kan ngomong tentang dusta ini. Gitu. Terus? Padahal ia tidak membangkitkannya. Ya, kalau ya. kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah, berarti kalau gitu kebangkitan kita tergantung pada kebangkitan Kristus. Landasan kekristenan dari sini. Bahwa ada kitab turun dari langit. Bukan hanya sekedar percaya lalu bangkit. Ada dasarnya mengapa dia bisa membangkitkan. Karena dia bangkit dari kematian. Sehingga kita ikut dibangkit. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah. Nah, yang sulung apa? Yang sulung orang mati nanti akan bangkit itu loh, sulungnya Yesus. Yang mendahului, yang menjadi awal dari kebangkitan. Ya kan? Makanya akhirnya Yesus bangkit, manusia ikut bangkit, dia jadi yang sulung. Nah, manusia ini digambarkan dalam dirinya Adam.
dan Hawa. Dan akhirnya dengan kebangkitan ini, umat yang percaya pada Dia, baik percayanya melalui nubuat dalam perjanjian lama, Daud, itu Salomo, itu nabi-nabi, ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis masuk perjanjian lama, karena sebelum Kristus bangkit dia udah mati, ya kan? Berarti nabi dalam perjanjian, nabi terakhir dari perjanjian lama. Jelas ya? Lalu umatnya di perjanjian baru digambarkan dengan para rasul, Petrus, Yohanes, siapa ini para rasul yang 12. Jadi dengan demikian melalui kebangkitannya Kristus mengalahkan iblis, dosa dan maut, membangkitkan manusia, menyelamatkan semua umat yang percaya pada Dia, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Nah ini jadi ikon ini teologi gitu, bukan hanya sekedar ya. Makanya pelukisnya tidak boleh sembarangan. Ini ada aturannya dalam gereja, apa yang boleh dibayar. Beda dengan lukisan keagamaan yang kita lihat. Anak sekolah begitu lukisan keagamaan tidak ada artinya. Keindahannya adalah keindahan secara fisik. Ini kan enggak. Secara fisik mana indah kayak gini. Ya kan? Tapi makna teologinya yang ditekankan di sini. Nah, itulah yang menjaga ajaran ortodoks tidak bisa berubah-ubah. Kenapa? Kita punya pagar-pagar. Salah satunya ikon. Kayak ini, Pemilihan Tritunggal ya. Ini juga pagar dari dogma. Mengapa begini? Ini lambang Tritunggal. Kita percaya Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Dia lambangnya. Jadi kalau orang tua sudah baik Tritunggal, ngapain kamu begini terus tanganmu itu, gitu? Iya kan? Nggak percaya Tritunggal, tanganmu gini, ngapain gitu? Nah, ini simbol pribadi yang kedua dari Tritunggal, yaitu firman Allah turun ke bumi. Dia tetap Allah, tapi juga manusia. Ngerti ya? Ini dogma juga gitu loh. Ini dogma juga. Liturgi tadi dogma juga. Coba lihat. Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus terus disebut untuk menunjukkan kita menyembah Tritunggal. Lah, gereja-gereja di luar ortodoks, mengapa ajarnya berubah terus? Tidak ada pagernya. Percaya Tritunggal itu hanya di sini gitu loh. Tidak ada penghayatan dalam ibadah, tidak ada, ya hilang gitu. Padahal kebenaran itu menampaknya dalam ibadah. Titus 1 ayat 1. Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Pengetahuan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi ibadah kita itu bukan karangan Paulus kalau gitu, itu dari para rasul dulu yang tetap kita pelihara sampai sekarang, tidak diubah gitu. Makanya ini bukan Roma yang ngarang ya, Roma yang menerjemahkan dari bahasa aslinya ke bahasa Yunani, ke bahasa Indonesia aja. Gitu. Jelas ini ya. Nah ini jadi udah jelas mengenai ikon kebangkitan ini. Ya nanti kita pasang di YouTube juga. Sama pelajaran yang kemarin mengenai Tritunggal, ikon Tritunggal, ikon kebangkitan. Mungkin nanti kita pelajari dulu ikon-ikon 12 pesta ya. Kita punya 12 pesta besar kan. Ini kebangkitan, nanti kenaikan kematian Bunda Maria, semua itu ada teologinya itu semua ya. Nah, itu akan kita pelajari minggu depan. Ada pertanyaan mengenai ini? Warna merahnya. Warna merah. Merah menyala. Menyala di sini energi yang muncul. Yang juga nampak di sini. Energi ilahi dari Kristus. Ya. Nah, mereka semua mendapat energi ini. Dan sering warna merah itu juga warna tanah, warna kemanusiaan. Makanya dalam ikon kemarin, ikon Tritunggal,
yang malaikat gambar Yesus ada jubahnya apa? Merah dan biru. Biru itu warna langit, nama ilahi. Warna langit itu simbol yang ilahi. Dan merah itu warna tanah, simbol kemanusiaan. Jadi sampai warna-warnanya ada warna bentuk tangannya apa itu ada warna. Kalau ini jelas doa, sedang berdoa, ya, ini sedang berdoa. Tapi ada nanti yang lain-lain nanti ada bentuk tangannya, bentuk jarinya, itu ada mananya. Ya, nah itulah iman kita ini dijaga dengan macam-macam. Jadi bukan pendapat perorangan. Kalau seandainya sampai Romo Daniel ketahuan mengajarkan itu, Romo bisa dipecat gitu ya. Ya tidak berani lah. Romo bisa dipecat dari sebagai Romo, tidak boleh. Karena Romo waktu tabis dulu mengucapkan janji di hadapan episkop bahwa saya hanya akan mengajarkan ajaran Rasul, bukan ajaran saya sendiri. Ada janjinya, ada surat. Ada waktu tabis di banyak orang. Itulah sebabnya mengapa ajaran ortodoks di mana-mana sama gitu ya. Selama 2000 tahun itu tidak berubah gitu. Karena dijaga gitu. Nah, sementara gereja yang lain berubah terus. Karena apa? Tergantung orangnya. Dan teolog. Jadi kalau bagi kita teolog itu bukan sekedar orang yang belajar teologi di sekolah teologi. Itulah orang-orang yang menghidupi kesucian juga. Para bapak gereja. Ya. Oleh karena itu di gereja kita tidak gampang orang disebut teolog. Hanya ada 3 orang yang mendapat gelar secara resmi sebagai teolog. Siapa? Tahu nggak? Rasul Yohanes penulis Injil. Itu disebut sebagai Rasul Yohanes sang teolog. Sebab dia membicarakan tentang teologi yang dalam tentang Kristus. Dan dia sang teolog. Yang kedua, Gregorius dari Nisa. Itu disebut sebagai sang teolog. Kenapa? Tulisannya juga dalam sekali dari pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Dia menuliskan pengalaman itu. Dia menemukan teologi. Jadi teologi itu bukan hanya ilmu di otak. Dan yang ketiga adalah Simeon yang hidup pada abad ke-15 atau 12 lupa saya. Simeon pakar teologi baru. Karena dia menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Allah, bertemu dengan Kristus dalam wujud sinar. Dan dia conversation dengan Kristus, ditulis dalam buku itu. Jadi di dalam gereja ortodoks ada 3 orang yang punya gelar resmi sebagai teolog. Yohanes penulis Injil, Bapak Suci Gregorius dari Nisa, dan Simeon dari pakar teologi. Jelas ini ya? Jadi sekarang kalau ketika masuk dalam gereja ortodoks selalu ada ikon ini. Kenapa? Ini menjaga supaya imannya tidak kabur kemana-mana. Jelas ini ya? Ya. Untuk ikon itu apakah ada cirinya? Ini ikon ini yang benar atau ikon yang ada? Oh ya ada. Ada cirinya? Ada tandanya gitu? Pernah lihat ikon tertunggal ada bapak yang tua-tua? Ada burung. Terus ada burung. Terus ada yang di pangku. Itu bidat. Mengapa? Pertama, Allah Bapa tidak pernah jadi manusia. Berarti tidak bisa digambar. Makanya nggak ada gambarnya Allah Bapa. Mana? Tidak boleh. Dilarang. Karena yang menjadi manusia bukan Allah Bapa. Jelas kan? Dan makanya satu-satunya gambaran tertunggal yang diizinkan adalah simbol dari 3 malaikat yang mengunjungi Abraham. Meskipun ceritanya kalau seluruhnya sih enggak, hanya ayat 1 dan 2. Kejadian 18 ayat 1 dan 2.